Halo semua, aku Maria. Jadi gini, kita kan tinggal di tempat yang punya berbagai macam atau keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, etnis, lain-lain kan. Jadi tuh ada kalanya based on the true story ya. Kalau aku jadi ceritanya aku ngumpul sama temenku yang beda agama denganku. Jadi di sini aku agamanya Katolik ya. Temenku itu bilang, dia tuh nanya, orang Katolik bukannya Tuhannya ada 3 ya? Kayak gitu. Atau emang orang Katolik Tuhannya 3 emang bener? Ya kayak gitu. Jadi pasti ada kalanya gitu kan, mereka nanya, loh kok Tuhan lo banyak, yang mana yang disembah, yang mana kayak gimana, pasti kayak gitu, pasti ada. Jadi ini tuh true story ya. Jadi karena itu aku buat video ini, dan video ini juga ada tujuan lain juga, yaitu untuk memberitahu kepada umat-umat Katolik di Indonesia ya, kalau misalkan kita itu perlu untuk tahu dan memahami eksistensi Allah yang eksistensinya itu ya Tritunggal Maha Kudus. Jadi Allah Tuhan kita itu bukan 3. Kalau misalnya kita ketemu sama orang terus orang tanya ya, jadi kita punya base yang kayak pengetahuan yang dasar gitu dari penjelasanku ini. Aku berharap sih kayak gitu ya. Jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk memahami konsep Trinitas. Go! Nah, kita move ke videonya. Let's go. Jadi ya, konsep ini nih sebenarnya kayak masih banyak orang-orang di agama Katolik yang masih kurang memahami. Kayak susah gitu memahami konsepnya. Jadi tuh kayak sering banget orang bilang, nggak nyambung, nggak masuk logika, nggak mungkin, masa iya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, kan nggak mungkin, atau itu 1 kali 1 1 kali 1 gitu. Ya jadi ini tuh nggak seperti itu konsepnya guys. Jadi ya gimana ya, kayak itu tuh istilah Trinitas itu bukan pakai formula, nggak bisa dicontohin juga ke barang-barang kayak ini ada telur, ada ada tiga jenis ya, ada cangkang, ada putihnya, ada kuningnya, jadi 1. Nggak gitu juga sih. Oke guys, jadi Tritunggal itu bukan tritisme yang berarti 3 keberadaan yang 3-3-nya itu adalah Allah, bukan. Tapi yang dimaksudkan Trinitas itu sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan Allah dalam keesaannya maupun dalam keragamannya. Jadi Allah itu 1 esensi, 3 pribadi. Begitu. Ingat ya, 1 esensi, 3 pribadi. Meskipun ini sulit dipahami, tapi ya kita mencoba untuk berusaha mengenal Allah yang lebih dekat lagi ya guys. Allah yang esa bukanlah 3 Allah atau 3 manifestasi dari 1 Allah. Allah yang esa adalah 1 hakikat keberadaan yang memiliki 3 pusat kesadaran pribadi, di mana setiap pribadi sama di dalam kesetaraan dan kekekalan, serta 1 di dalam kehendak. Karena itulah doktrin Allah Tritunggal bertentangan dengan tritisme, penyembahan terhadap 3 Allah yang berbeda yang memiliki 3 kehendak yang berbeda juga guys. Dan Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan, tetapi kita bisa membedakannya. Jadi di bagian-bagian Alkitab yang lain itu Allah Tritunggal juga dinyatakan bersama-sama dalam 1 waktu dan tempat, seperti waktu peristiwa penciptaan dunia di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3
Terus di Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14 dan pembaptisan Yesus di kitab Matius bab 3 ayat 16 sampai 17 dan waktu Yesus berbicara kepada Allah Bapa untuk mengutus Roh Kudus di kitab Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dan 16. Nah, tadi kan aku ada bilang ada 2 komponen yang terdapat di definisi kan, yaitu esensi dan pribadi. Nah, lalu jika kita dapat untuk mendefinisikan 2 hal itu dengan benar, jadi kita bisa mudah nih paham konsep Allah Tritunggal itu tuh ya, mudah banget kita jadi memahaminya. Jadi jika ada yang bilang Tuhan orang Katolik ada 3, emang benar? Jadi kita harus menjawab tidak benar, karena Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak bisa dibagi-bagikan kealahannya seolah masing-masing menjadi satu, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya itu satu. Bapa adalah yang sama seperti Putra dan sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra dan seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa dan di dalam Putra. Begitu pula Putra, di dalamnya ada Bapa dan ada Roh Kudus. Pun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai rahasia atau misteri yang tidak akan pernah terucapkan. Dapat untuk menjadikan itu sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Nah, disinilah peran iman. Karena dengan iman inilah kita mampu menerima misteri Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci, sehingga kita jadi itulah yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian untuk menjawab segala pertanyaan yang biasa ditanyakan sama teman kalian tentang Trinitas. Kalian bisa jawab dengan menggunakan jawabanku ini. Baik guys, segitu aja dulu videonya. Kamu bisa bantu dengan menonton video ini aja cukup udah. Terima kasih.